Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masih lanjutan di bab persamaan trigonometri kelas 11 matematika peminatan. Nah, tapi dari video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang persamaan trigonometri yang bentuknya sin, cos ataupun tan ya. Di sini kita juga masih membahas bentuk seperti itu, tapi yang kita tekankan adalah nanti bentuknya dalam bentuk fx sama dengan 0. Jadi berupa fungsi x, ruas kanannya sama dengan 0. Begitu. Tapi sebelum ke situ, kita ingat kembali tentang identitas trigonometri. Seperti apa? Seperti ini. Identitas trigonometrinya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Sudah pernah di kelas 10 dan sudah pernah saya ulas juga di awal semester ini ya. Lalu secant kuadrat x sama dengan 1 plus tan kuadrat x. Cosecant kuadrat x sama dengan 1 plus kotangan kuadrat x. Begitu ya. Yang warna hijau ini sepertinya kita pernah bahas bersama-sama di kelas 10 dan kemarin juga pernah saya ulas di awal semester ini. Nah, untuk tambahan yang kedua, yang warna hitam ini adalah sudut rangkap ya. Sudut rangkap ini hal baru, tapi kalian cukup untuk memahami rumusnya saja. Jadi kalau sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Yang kedua sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ketiga sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Jadi mau dirubah kemana sesuai kebutuhan nanti ketika sudah masuk penghitungan himpunan penyelesaian. Nah, yang ketiga sin x sama dengan cos pi per 2 min x. Nah, ini sih sebenarnya kayak sudut ganti aja. Pi per 2 kan 90 derajat ya. Sin x itu sama saja cos 90 min x. Pakai sudut ganti, gitu aja. Ini kadang-kadang diperlukan sih. Kadang-kadang juga enggak. Lebih sering enggak sih. Tapi kalian tidak ada salahnya untuk tahu begitu ya. Oke, langsung saja untuk persamaan trigonometri bentuk fx sama dengan 0, kita akan langsung ke contoh soal. Jadi begini, tentukan himpunan penyelesaian dari, ini ada 2 soal ya. Yang pertama, 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 360 dengan batas ini. Lalu yang kedua, cos 2x plus sin x sama dengan 0 dengan batas masih sama 0 sampai 360. Begitu. Oke, kita langsung saja ya ke cara pengerjaannya. Ya, untuk persamaan trigonometri 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0. Ini kita perhatikan dulu yang di ruas kanan. Pertama pastikan ruas kanan 0 ya. Jadi ini pastikan ruas kanan 0. Nah, yang kedua pastikan ini sudah sama-sama sin x. Yang pertama bentuknya kuadrat biasanya, yang satu bentuknya nggak ada kuadratnya atau pangkat 1. Begitu. Jadi kalau masih berbeda, yang satu sin, yang satu cos harus dirubah salah satunya. Yang penting kalian bisa membuat bentuk seperti ini. Biasanya dalam bentuk kuadrat ya. Yang persamaan kuadrat, yang sini kuadrat, yang sini pangkat 1, yang sini tidak punya nilai perbandingan begitu. Nah, terus gimana? Biar kamu lebih enak melihatnya, kalau menurut Bu Ajeng kalian lebih baik dimisalkan terlebih dahulu. Ini kan udah sama-sama sin x ya, cuman yang satu kuadrat, yang satu pangkat 1. Berarti gini, dimisalkan saja sin x ini sama dengan p misal. Oke, jadi diperoleh 2, ditulis ulang 2, sin x nya berubah jadi p, berarti p kuadrat min jadi p ya, min 1 sama dengan 0. Begitu. Kalau udah ada fungsi kuadrat begitu, lanjut diapakan? Kalau sudah ada fungsi kuadrat begini, ya lanjut kita faktorkan. Karena kita cari nilai p nya dulu ya. 2p kuadrat min p min 1, berarti 2p p terus 1, 1. Berarti begini. Oke, sama dengan 0. Nah, yang pertama
2P plus 1 sama dengan 0, 2P sama dengan min 1, P-nya sama dengan min 1 per 2. Atau P min 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. Setelah ini, setelah ini kan baru dapat P-nya. Padahal kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian berarti variabelnya. Di sini variabelnya adalah X ya. Berarti belum selesai. P-nya ini harus kita kembalikan ke bentuk awal. Bentuk awalnya apa? Sin X. Oke, berarti artinya begini. Untuk P sama dengan min setengah ya. Berarti sin X dibalikin ke bentuk awal sama dengan min setengah. Begitu. Yang satu lagi berarti nanti sin P, yang satu lagi berarti P sama dengan 1 ya. Sin P sama dengan 1. Oh, sin X, maaf. Sin X sama dengan 1. Oke, terus bagaimana? Kan kalian sudah belajar ya kemarin ya untuk persamaan trigonometri yang pakai rumus dasar, sin kosan itu. Nah, ini kita ulang lagi. Jadi kalau sin X sama dengan min setengah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita lihat nilai sin yang negatif itu di kuadran berapa. Nah, dia kan di kuadran 3 dan kuadran 4. Begitu, masih ingat ya? Kalau di kuadran 3 berarti dia dapat sudutnya berapa nih? Yang setengah sin berapa? 30 derajat. Artinya kalau di kuadran 3 berarti 180 derajat min 30 derajat. 210 ya. 210 derajat. Nah, kita kan pakai kuadran yang terkecil. Yang keempat nggak usah dicek. Lalu langsung gimana? Langsung ya udah dikerjakan pakai cara yang itu tuh. Pakai yang mana? Yang ini. Sin X sama dengan sin 210 derajat gitu. Berarti di sini kita dapat P-nya 210 ya. Berarti untuk dapat X-nya adalah X sama dengan yang pertama dulu, X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Ya kan, K-nya nanti jalan. Kira-kira K sama dengan berapa nih yang memenuhi? Saya langsung aja ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk P sama dengan 1. Artinya adalah sin X sama dengan 1. Begitu. Oke, sekarang kita akan cek P sama dengan 1 atau sin X sama dengan 1 ya. Karena P-nya dibalikin ke bentuk sin X. Nah, sekarang masih dengan cara yang sama, yaitu di kuadran berapa nih yang sinnya positif? Jelas di 1 dan di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 1 sendiri, iya jelas yang hasilnya 1 berapa? 90 derajat ya. Kalau di kuadran 2? Di kuadran 2 berapa? 180 derajat min 90 derajat. 90 tetap. Sebenarnya udah kelihatan sih hasilnya 90 derajat ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini dulu ya. Kelihatan aja nih hasilnya 90. Kayak tadi nih, kuadran 3 sama kuadran 4. Kuadran 3-nya kan 210 nih. Kuadran 4-nya udah jelas kan berapa? Kuadran 4-nya itu di sini 360 derajat min 30 derajat. Berapa? 330 derajat. Sama nih. 210 sama 330. Nah, gitu. Udah kelihatan sih. Gak apa-apa kalau pakai cara langsung ya, tapi Bu Ajeng di sini akan menjelaskan konsepnya. Ini udah kelihatan juga 90 derajat aja yang memenuhi, tapi kita akan buktikan, oke? Sin X sama dengan sin 90 derajat. Berarti kalau misalnya yang pertama X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, X-nya sama dengan kita langsung cari K-nya ya. K-nya berapa nih yang cocok nih kira-kira? Kayaknya cuma K sama dengan 0. Nah, jadinya X-nya sama dengan 90 derajat plus 0.
Pasti 90 derajat gitu. Untuk cara yang kedua juga sama. Nah, cuma 90 derajat aja ya. Kalau K-nya 1 jelas lebih dari 360, kalau batasnya cuma sampai 360. X sama dengan 180 derajat min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, hasilnya di sini X-nya adalah 90 derajat plus K kali 360 derajat. Sama dong kayak atas. Berarti gak usah dihitung lagi, udah jelas sih, pasti cuma 90. Oke, berarti kita sudah bisa melihat HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Begitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Selesai. Oke, selanjutnya kita ke nomor 1B. Nah, untuk di nomor 1B di sini bentuknya adalah cos 2x plus sin x sama dengan 0 dengan batasnya 0 sampai 360 masih ya. Nah, pastikan tadi apa? Ruas kanan sama dengan 0. Ruas kanan sama dengan 0, sudah 0. Ruas kiri pastikan perbandingan trigonometrinya sama. Kalau sin ya sin, cos ya cos semua, tan ya tan semua. Nah, kita lihat di sini cos 2x plus sin x. Di sini cos, di sini sin. Nah, berarti harus ada yang dirubah salah satu. Yang dirubah yang mana, Bu? Yang dirubah yang bisa kita rubah gitu. Antara cos 2x sama sin 2x, mana yang bisa kita rubah menggunakan identitas trigonometri? Jelas, pasti cos 2x dong, karena di sini udah kelihatan ada rumusnya ya. Ya, dirubah gimana? Kan ada 3 rumus, Bu, cos 2x-nya. Ambil yang hasilnya jelas ada sin x-nya. Cuma sin x saja, karena nanti harus sama ruas kirinya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Yang 1 kah? 2 atau 3? Yang mana kita pakai yang ini? Cos 2x-nya kita rubah sekarang. Kita rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x ya, ini sudah berubah, cos 2x-nya plus sin x sama dengan 0. Oke, sekarang lebih enak nih. Nah, udah sin semua ya. Yang satunya bentuk kuadrat, yang satunya bentuk pangkat 1, yang satu nggak punya. Ini sebenarnya sama sih kayak tadi. Cara mengerjakannya pun juga sama. Oke, sekarang gimana nih? Min 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0. Berarti kan di sini kalau kita rubah begini ya. Kuadrat x plus sin x min plus 1 sama dengan 0. Nah, ini karena ini masih ada minnya, biar gampang nih pas kuadratnya, koefisiennya biar positif, kita kali min 1 kedua ruasnya. Jadinya 2 sin kuadrat x, ini jadi min sin x min 1 sama dengan 0. Oke, sebenarnya sama kayak bentuk yang tadi ya. Kita udah dapat ilham nih ya. Mengerjakannya sama. Misal sin x sama dengan p, berarti dia jadi 2p kuadrat min p min 1 sama dengan 0. Berarti di sini jadinya 2p p plus 1 min 1 ya. Nah, diperoleh 2p plus 1 sama dengan 0. Tadi p-nya berarti sama dengan min setengah. Atau p min 1 p min 1 sama dengan 0, berarti p-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke bentuk asalnya. Kalau misalnya P sama dengan min setengah, berarti artinya sin X, karena P sama dengan sin X ya, sama dengan min setengah. Perhitungannya sama seperti tadi, berarti sin X sama dengan sin 210 derajat. Dari mana 210-nya? Ya tadi, kalau kita hitung, ternyata nilai sin X yang nilainya negatif dan hasilnya itu adalah negatif setengah, berarti dia ada di kuadran 3, negatif ya sinnya, dan kuadran 4 begitu.
Kan tadi kita dapat kuadran 3-nya adalah 210. Nah, seperti perhitungan tadi sama saja. Berarti nilai X yang kita dapat berapa di sini? Nilai X yang kita dapat adalah diperoleh nilai X yang kita dapat 210 derajat dan X-nya sama dengan 330 derajat. Soalnya hitungannya sama kayak tadi, ya. Terus untuk yang kedua, untuk P sama dengan 1, artinya sin X sama dengan 1, artinya sin X sama dengan sin 90 derajat tadi. Nah, berarti tadi hitungan di awal X-nya sama dengan 90 derajat. Oke, sama soalnya. Jadinya kita langsung aja ya. HP-nya sama dengan 90 derajat. Terus 210 derajat dan 330 derajat. Gitu, selesai. Sebenarnya kalau untuk yang soal 1B ini perkaranya hanya untuk mengubah saja. Ya. Jadi kamu lihat mana yang bentuknya yang paling rumit yang bisa dirubah dalam identitas trigonometri. Begitu ya. Nah, kalau kamu sudah rubah, sudah ruas kiri sama semuanya dalam perbandingannya dan ruas kanan sudah 0, ya, sudah sama semua 0, udah tinggal kamu misalkan saja. Bu, kalau misalnya saya nggak perlu memisalkan, langsung aja ketika nanti di dalam kurung sini 2 sin X plus 1 sama sin X min 1, boleh aja, nggak apa-apa. Ini Bu aja memisahkan biar terlihat lebih sederhana saja kelihatannya. Jadi nggak ada sin X-nya, biar kamu tidak terlalu bingung. Begitu ya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.